Pemerintah tengah berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG, salah satunya yakni melalui program jaringan distribusi gas bumi untuk pelanggan rumah tangga atau JARGAS. Wakil Menteri SDM Yuliot Tanjung mengatakan, saat ini pihaknya terus menggencarkan program pengganti LPG tersebut. Bahkan ditargetkan hingga tahun 2030 sebanyak 5,5 juta sambungan rumah sudah terkoneksi dengan JARGAS. Yuliot menyebutkan pihaknya kini mencari cara agar JARGAS bisa dibangun oleh swasta atau non-BUMN. Dengan demikian, target 5,5 juta sambungan rumah tangga bisa terrealisasi. Yuliot menyebut hingga September 2024 JARGAS telah tersambung pada lebih dari 1 juta sambungan rumah tangga. Detailnya, Yuliot mengatakan JARGAS menggunakan dana APBN telah tersambung pada 703.000 sambungan rumah, lalu ditambah dengan JARGAS tanpa dana APBN telah terpasang pada sebanyak 400.000 sambungan rumah. Dia menyebut bila target 5,5 juta SR ini terwujud, maka Indonesia berpotensi menghemat anggaran subsidi LPG hingga 5,6 triliun rupiah per tahun pada 2030 mendatang. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan rencana penambahan saham 10% PT Freeport Indonesia. Saat ini sudah 51% saham Freeport dimiliki pihak Indonesia dan rencananya ditambah menjadi 61%. Erick mengatakan saat ini proses divestasi saham Freeport masih terus berlanjut. Dia menargetkan kesepakatan tersebut rampung pada kuartal 1 tahun depan. Erick menjelaskan memang ada beberapa kesepakatan yang cukup kompleks, untuk itu pihaknya juga terus mengupayakan semua berjalan dengan baik. Apalagi PT Freeport Indonesia merupakan anak usaha dari MindID, BUMN Holding Pertambangan. Sebelumnya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah bakal melanjutkan rencana tambah saham 10% pada PT Freeport Indonesia. Bahlil menargetkan proses pengambilan saham tambahan ini akan rampung awal tahun depan, semua sesuai dengan komunikasi dengan Freeport. Bahlil mengatakan nasib proses divestasi Freeport masih menunggu finalisasi dari Freeport. Perpindahan pengawasan aset kripto dari Bapepti ke OJK segera rampung. Menjelang efektifnya transisi itu tahun depan, OJK menerbitkan peraturan OJK nomor 27 tahun 2024 tentang penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto. POJK nomor 27 tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggara perdagangan aset keuangan digital melakukan perdagangan aset keuangan secara teratur, wajar, transparan, dan efisien, serta memastikan penerapan tata kelola, manajemen risiko, integritas pasar, keamanan sistem informasi dan siber, pencegahan pencucian uang dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen. POJK ini juga menetapkan kewajiban untuk memperoleh status izin bagi penyelenggara aset keuangan digital serta penyampaian pelaporan berkala dan insidental. Dalam menghadapi transisi tugas dan fungsi pengawasan aset kripto dari Bapepti, OJK menyusun strategi menjadi 3 fase transisi. Fase pertama adalah soft landing yang berlangsung pada awal masa peralihan, kemudian fase kedua adalah fase penguatan dan fase ketiga yang merupakan fase pengembangan. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump kembali mengutarakan keinginannya membeli Greenland, wilayah yang menjadi bagian otonom dari kerajaan Denmark. Trump mengatakan memiliki Greenland adalah kebutuhan mutlak yang sesuai dengan tujuan keamanan nasional Amerika Serikat. Ini merupakan pernyataan terbaru Trump mengenai hasratnya untuk membeli Greenland. Pada 2019 saat ia menjabat presiden, Trump juga sempat melontarkan keinginan ini. Namun, keinginan Trump ini langsung ditentang oleh Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen. Perdana Menteri Greenland, Mutegede, telah menegaskan bahwa pulau di wilayah Arktik tersebut tidak untuk dijual. Greenland dikelola sebagai koloni Denmark hingga 1953. Meski tetap menjadi bagian dari Denmark, Greenland mendapat status otonom dari kerajaan Denmark pada 2009, sehingga memungkinkannya membentuk pemerintahan sendiri dan membuat kebijakan domestik secara mandiri. Greenland dan Denmark memiliki hubungan keamanan penting dengan AS. Pangkalan militer paling utara AS, Pangkalan Udara Thule, terletak di pantai barat Laut Greenland. Perusahaan kecerdasan buatan milik Elon Musk, Sai, menggalang pendanaan 6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 97 triliun rupiah dari beberapa investor besar seperti Nvidia, BlackRock, Morgan Stanley, dan investor lainnya. Pendanaan tersebut dilaporkan Musk dalam keterbukaan di bursa dengan 97 investor berpartisipasi dalam pendanaan tersebut dengan investasi minimum 7.593 dolar AS atau sekitar 126 juta rupiah.
Investor yang diberikan kesempatan untuk ikut dalam pendanaan terakhir SAI hanyalah pemegang saham perusahaan Gen AI tersebut. Selain itu, investor yang mendukung akuisisi Twitter Elon Musk diberikan kesempatan untuk menguasai 25% saham SAI. Musk mendirikan SAI tahun lalu lewat peluncuran Grok, platform teknologi AI yang serupa dengan ChatGPT. Grok disebut Musk sebagai tipe pemberontak yang tersedia menjawab pertanyaan yang ditolak oleh AI lainnya. Musk berusaha mengejar perkembangan perusahaan AI lainnya yaitu OpenAI sebagai pemilik ChatGPT dan Anthropic. Ia sempat menyatakan bahwa persaingan di industri AI tidak adil. Bahkan Musk melayangkan gugatan ke OpenAI dan Microsoft. Kedua perusahaan tersebut dituduh berusaha menghancurkan kompetitor seperti SAI dengan meminta investor di perusahaan mereka untuk tidak menanamkan modal di saham.